Tugas presentasi, kelompok. Manajemen keuangan, sesi 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan analisis artikel efisiensi pasar modal yang berjudul Pengujian Efisiensi Pasar di Bursa Efek Indonesia. Ada pula anggota kelompok kami yang terdiri dari Agdi Bunga, yaitu saya sendiri, yang kedua ada Sofyan Nureni, yang ketiga Siti Anggreni, yang keempat Jessica Milani, dan yang kelima Intan Nursuci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi pasar di Bursa Efek Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tergabung dalam indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015. Data yang digunakan adalah abnormal return perusahaan yang melakukan pembagian dividen pada periode tahun 2015. Metode yang digunakan untuk penentuan sampel adalah metode purposive sampling dan metode pengukuran menggunakan market adjust model. Analisis data yang digunakan adalah one sample test untuk mengukur signifikansi data. Hasil penelitian ini menunjukkan Bursa Efek Indonesia efisien bentuk setengah kuat secara informasi. Pengertian pasar modal efisien yang diterima secara luas adalah pasar modal jika terdapat sebuah informasi baru, baik dari pemerintah sebuah negara dan emiten atau perusahaan yang bersangkutan, maka informasi tersebut akan tersebar secara luas, cepat, dan mudah dan didapatkan secara murah oleh pelaku pasar atau investor. Penelitian ini berfokus pada pengujian efisiensi pasar dalam bentuk setengah kuat atau semi-strong, karena pada pasar ini return tak normal hanya terjadi di seputar pengumuman dari suatu peristiwa yang direspon oleh pelaku pasar atau investor. Return tak normal yang berkepanjangan atau lebih dari 3 spot waktu mencerminkan sebagian respon dari para pelaku pasar atau investor terlambat dalam menyerap atau menginterpretasikan sebuah informasi yang terdapat, dan dengan demikian dianggap pasar tidak efisien dalam bentuk setengah kuat. Perkenalkan, nama saya Jessica Mailani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dalam topik pendahuluan. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan efisiensi pasar pada Bursa Efek Indonesia. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis, yakni untuk kegunaan teoritis, berharap dari penelitian ini akan mampu menambah wawasan serta lebih memahami bentuk efisiensi pasar. Kegunaan praktis dapat menyumbangkan pemikiran dan masukan bagi pihak investor dalam pengambilan keputusan investasi. Pengujian kandungan informasi hanya menguji reaksi dari pasar, tetapi tidak menguji seberapa cepat pasar itu bereaksi. Pengujian melibatkan kecepatan reaksi dari pasar untuk menyerap informasi yang diumumkan. Maka pengujian ini merupakan pengujian efisiensi pasar secara informasi atau informationally efficient market, bentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisien bentuk setengah kuat jika investor bereaksi dengan cepat atau quickly untuk menyerap abnormal return untuk melaju ke harga keseimbangan yang baru. Investor menyerap abnormal return dengan lambat, maka pasar dikatakan tidak efisien bentuk setengah kuat secara informasi. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis pada jurnal ini terdapat beberapa hasil penelitian yang berbeda-beda sebelumnya. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Woodard and Bacon pada tahun 2015 menunjukkan pasar tidak efisien. Kemudian penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Yulia pada tahun 2015 juga menyatakan pasar tidak efisien. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ranganathan and Anantakumar pada tahun 2014 menunjukkan pasar yang efisien. Selanjutnya, penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Nurmala dan Salma pada tahun 2015 juga menunjukkan pasar yang efisien. Berdasarkan uraian latar belakang serta hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya bervariasi, menarik untuk dilakukan penelitian serupa. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah bentuk efisiensi pasar di Bursa Efek Indonesia? Ya, perkenalkan nama saya Siti Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pasar yang efisien. Yang mana di sini ada dua orang yang mengemukakan. Yang pertama dikemukakan oleh Fama pada tahun 1970.
yang mana suatu pasar dikatakan efisien apabila baik investor individu maupun investor institusi akan mampu memperoleh abnormal return telah diselesaikan pada risiko dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada. Harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Pasar modal yang efisien merupakan pasar yang harga dari sekuritasnya lebih mencerminkan sebuah informasi yang relevan. Yang kedua, dikemukakan oleh Giorgianto pada tahun 2015. Mengemukakan bentuk efisien pasar dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasi saja atau dapat dilihat tidak hanya dari ketersediaan informasi, tetapi juga dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan analis dari informasi yang tersedia. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel baik satu atau lebih independen variabel tanpa mampu membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan market adjusted model dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan perhitungan terhadap abnormal return yang terjadi di sekitar pengumuman. Menggunakan studi peristiwa dengan waktu pengamatan peristiwa pengumuman dividen yaitu 11 hari periode pengamatan tanpa periode estimasi yang diinformasikan ke dalam urutan angka. Periode peristiwa tanpa penggunaan periode estimasi berdasarkan pada penelitian sebelumnya untuk menghindari adanya converging effect atau tercampurnya informasi dari satu peristiwa dengan peristiwa lain. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terhubung dalam indeks Kompas 100 yang melakukan perbandingan dividen pada tahun 2015 dan terdaftar pada. Perkenalkan, nama saya Sofia Nuraini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang metode penelitian dari jurnal ini. Objek dalam penelitian ini adalah objek yang abnormal return, saham pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks Kompas 100 dan terdaftar pada BEI. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah abnormal return pada periode peristiwa. Penelitian ini yang digunakan untuk mengukur abnormal return menggunakan market adjusted model, menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Lalu menggunakan model ini, maka tidak perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi yang lain, karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar. Lalu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Kenapa data dan kualitatif dan kuantitatif? Karena data kuantitatif yang digunakan karena dapat terhitung dan dapat dikualifikasikan. Lalu data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar harga saham dari laporan closing price perusahaan-perusahaan yang masuk dalam indeks Kompas 100 periode tahun 2015 pada peristiwa yang diamati yang didapat dari Bursa Efek Indonesia atau biasa kita sebut BEI gitu kan. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang berkaitan dengan pengumuman pembagian dividen periode tahun 2015. Lalu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, karena penelitian ini menggunakan data indeks Kompas 100 yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Lalu
Data yang didapat melalui website BEI yaitu www.idx.co.id. Lalu populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam indeks Kompas 100 dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2015 selama 1 tahun yang terbagi atas 2 periode yaitu periode Februari sampai Juli 2015 dan Agustus 2015 sampai Januari 2016. Periode kedua dimulai pada saat bulan Agustus 2015 hingga Januari 2016. Terdapat 9 perusahaan yang keluar dan masuk ke dalam perhitungan indeks Kompas 100. Lalu saham perusahaan Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 adalah sebanyak 100 emiten. Emiten yang memenuhi syarat dari penelitian ini sebanyak 58 emiten. Metode yang digunakan untuk penentuan sampel adalah metode purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode observasi non-partisipan. Apa sih observasi non-partisipan itu? Jadi, observasi non-partisipan ini yaitu observasi yang dilakukan tanpa melibatkan diri dan hanya sebagai pengamat independen saja. Lalu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut. Ada teknik dengan urutan dalam penelitian ini untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam penelitian. Yang pertama adalah melakukan perhitungan actual return, lalu return pasar, rata-rata abnormal return, and signification abnormal return dengan market adjusted model untuk masing-masing emiten. Pengujian hipotesis menggunakan uji one sample test. Artinya analisis data dalam penelitian ini menggunakan program Microsoft Excel dan program SPSS atau Statistical Package for the Social Sciences. Lalu berikutnya ada hasil pembahasan dari penelitian kelompok kami ini dapat menghasilkan yaitu penelitian ini membahas 58 perusahaan dari 3 sektor yang melakukan pembagian dividen dengan 67 peristiwa. Lalu terdapat perusahaan yang melakukan pengumuman dividen lebih dari 1 kali selama 1 periode tersebut. Lalu hasil dan pembahasannya dapat saya uraikan sebagai berikut. Dan ini merupakan dari proses pengujian hipotesis dari peristiwa. Bukan dari satu peristiwa, ini dari satu perusahaan. Yang pertama, dijelaskan bahwa nilai abnormal return yang paling minimum dan maksimum selama masa pengamatan 11 hari periode pengamatan diperoleh oleh perusahaan Sentul City Tbk dengan nilai minimum sebesar negatif 0,1116 pada H-3 dan nilai maksimum sebesar 0,3114 pada H-5. Nilai rata-rata abnormal return maksimum terjadi pada H-5 sebesar 0,0078. Sedangkan rata-rata abnormal return minimum terjadi pada H+5 yaitu sebesar minimum 0,0070. Yang kedua, adanya penurunan abnormal return dari kondisi H-5 sampai H-1 atau sebelum pengumuman pembagian dividen diawali dengan 0,0078, 0,0011, 0,0004, min 0,006, dan hingga min 0,0034. Pada H-1 hingga H+1 terjadi peningkatan abnormal return, di mana dari min 0,0034 meningkat menjadi 0,0002. Pada H+2 hingga H+5 terjadi fluktuasi dari min 0,0017 atau 17, 0,0014, 0,0070 hingga 0,0017. Dan ini menunjukkan pengumuman pembagian dividen mengandung informasi yang cukup membuat pasar bereaksi di mana terjadinya penurunan abnormal return sebelum pengumuman pembagian dividen dan setelah pengumuman pembagian dividen
pasar mencari titik keseimbangan baru. Jadi, hipotesis dalam penelitian ini adalah harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan informasi pengumuman dividen di Bursa Efek Indonesia. Lalu, sebelum dilakukannya pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu perlu diketahui apakah data dari variabel rata-rata abnormal return di sekitar peristiwa pengumuman dividen berdistribusi normal atau tidak. Lalu, pengujian normalitas data ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan Nursuci Fitriani. Selanjutnya, berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, variabel abnormal return dari pengumuman pembagian dividen menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,630. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel abnormal return terdistribusi secara normal. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansinya, yaitu sebesar 0,630 lebih besar dari 0,05, yang berarti signifikan dengan alfa 5% atau 0,05, sehingga data variabel abnormal return tersebut dinyatakan normal. Hasil pengujian menggunakan uji one sample test variabel abnormal return menunjukkan variabel abnormal return tidak signifikan dengan kinerja pengujian. Sig atau sig2-tailed lebih besar dari alfa 0,05 atau T hitung lebih kecil T tabel atau 1,9966. Maka hipotesis diterima, di mana terdapat abnormal return dengan reaksi pasar cepat dan tidak berkepanjangan, maka pasar dinyatakan efisien bentuk setengah kuat secara informasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa terdapat abnormal return, namun tidak signifikan. Abnormal return menunjukkan pengumuman dividen mempengaruhi harga-harga di pasar, yang berarti pelaku pasar atau investor bereaksi terhadap pengumuman dividen, sehingga harga-harga di pasar mencapai titik keseimbangan harga yang baru. Abnormal return terjadi dengan reaksi cepat dan tidak berkepanjangan, maka Bursa Efek Indonesia dinyatakan efisien bentuk setengah kuat secara informasi atau informational efficient market. Pengumuman pembagian dividen tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan, dan harga untuk memperoleh pengumuman dividen tersebut murah. Pelaku pasar mendapatkan pengumuman pembagian dividen melalui media cetak ataupun elektronik, sehingga pengumuman dividen tersebut dapat diterima pada saat yang bersamaan oleh pelaku pasar seluruhnya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan ini yaitu pengumuman dividen mempengaruhi harga-harga di Bursa Efek Indonesia dengan terdapat abnormal return, positif dan negatif namun tidak berkepanjangan, sehingga harga di pasar mencapai titik keseimbangan harga yang baru. Bursa Efek Indonesia dinyatakan efisien, bentuk setengah kuat secara informasi atau informational efficient market, dengan pelaku pasar yang mampu menginterpretasikan pengumuman dividen dengan cepat dan baik. Kemudian, sarannya yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku pasar atau investor dan peneliti-peneliti selanjutnya. Berdasarkan simpulan, disarankan sebagai berikut. Sebaiknya investor menggunakan strategi investasi pasif seperti strategi buy and hold dan strategi index funds. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menggunakan peristiwa yang lain seperti peristiwa stock split, right issue, merger, akuisisi, atau peristiwa yang bersumber dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan model estimasi seperti mean average model dan market model sebagai bahan perbandingan reaksi pasar terhadap suatu peristiwa. Mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.